bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Dan alhamdulillah, Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah, lupa. Kalau kakeknya mendoakan, siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci, ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib. Meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan, digandeng anaknya, Habib Ambungen. Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, tontok se Habib sopo. Tontok se Habib sopo. Nok cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa,
umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Jadi menurut teman-teman, kesimpulan di dalam video tadi apa? Menurut saya ya, itu adalah doktrin. Doktrin dengan cara kita disuruh untuk mencintai para habib, untuk menghargai para habib. Dan kita tidak boleh mengkritik, menghakimi, apalagi membegal nasab mereka. Itu tidak boleh. Kalau kita melakukan itu, kita dianggap sama saja seperti iblis. Hebat kan? Jadi kalau kita mengkritik para habib, kita mempertanyakan kebenaran kepada habib, apalagi membegal nasab, kita itu dianggap seperti iblis. Hebat kan? Ya mungkin mereka sama saja merasa mereka itu Tuhan. Mereka bisa bilang bahwa kita itu adalah iblis. Wajar tidak ya? Kita sebagai umat Islam mempertanyakan kebenaran mereka. Apakah benar ini orang ini adalah keturunan dari Nabi? Apakah benar mereka adalah cucu dari Nabi? Karena apa? Karena mereka sendiri yang mengaku bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam, apakah salah mempertanyakan kebenaran mereka? Kita tidak benci pada Nabi Muhammad dan keturunannya. Kita tidak benci. Tapi kalau melihat tingkah laku mereka seperti ini ya, dengan mendoktrin, dengan membodohi, dengan cerita-cerita yang tidak masuk akal, apalagi cerita leluhur mereka yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa menghidupkan orang yang meninggal. Kalau kita melangkah di atas kuburan mereka, kita bisa mati. Apalagi itu ada tuh yang cerita bahwa leluhur mereka ada yang bisa memasukkan orang ke surga tanpa hisab. Hebat. Sampai ada leluhur mereka yang bisa mematikan api neraka jahanam. Wah, hebat kan? Jangankan malaikat, Rasulullah aja pasti kalah. Padahal Rasul kita adalah kekasihnya Allah. Hebat kan? Hebat leluhur mereka. Dan apakah kami salah mempertanyakan kebenaran itu semua? Dengan tingkah laku kalian. Kami tidak benci kepada Nabi Muhammad. Kami tidak benci kepada Rasul. Kami tidak benci kepada keturunannya. Tapi kalau keturunannya nyeleneh, kalau keturunannya membodohi, kami tidak bisa diam. Karena kami tidak mau ada orang yang mengaku bahwa dia adalah keturunan dari Nabi Muhammad, tapi tingkah lakunya bukan mencerminkan Nabi Muhammad. Kami tidak mau itu. Apalagi akan mencoret nama baik Nabi Muhammad. Kami tidak mau. Sampai itu di dalam video tadi apa coba? Dia bilang, kalau kita tidak mendoakan para habib, sholat kita tidak diterima oleh Allah. Hebat kan? Hebat. Jadi kalau kita tidak mendoakan mereka, sholat kita tidak diterima. Itu di dalam Al-Quran ada nggak? Ya mungkin ada, tapi itu bukan di dalam Al-Quran, tapi itu di kitab mereka, kitab Ba'lawi. Mungkin ada. Ya yang bikin kitab itu siapa? Mereka. Apalagi kitab sesuai dengan kebutuhan. Ya, doktrin mereka seperti ini terus. Mereka selalu mengaitkan
klan mereka dengan Nabi Muhammad. Mereka akan memasukkan kisah Nabi Muhammad. Mereka akan menggiring kita agar mengasihi Nabi Muhammad. Dan ujung-ujungnya mereka akan menyelipkan kepentingan mereka di dalam kisah itu. Contohnya seperti tadi. Mereka akan menggiring cerita Nabi Muhammad, setelah itu memasukkan klan mereka. Mereka masukkan Habib, mereka masukkan keturunan mereka. Karena apa? Dengan begitu, kita di dalam otak kita akan berpikir, wah, kalau kita mau menyayangi Nabi Muhammad, kalau kita mau mencintai Nabi Muhammad, dan kalau kita mau dicintai Nabi Muhammad, kita harus mencintai para keturunan beliau. Dan targetnya apa? Targetnya itu ya mereka sendiri, Habib itu. Kita disuruh mencintai para Habib agar kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan ujungnya apa? Ya tahu sendirilah teman-teman tujuannya. Kita tegaskan ya di sini. Kita bukan membenci Nabi Muhammad, membenci keturunan Nabi Muhammad, bukan. Justru kami itu menjaga nama baik Nabi Muhammad agar tidak dinodai dengan kisah-kisah yang tidak masuk akal, kisah-kisah yang leluhur mereka yang mengatasnamakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan sedangkan apa yang mereka lakukan itu di luar batas dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti tadi, mereka bisa menghidupkan orang yang meninggal, mereka bisa ketemu sama Allah 70 kali dalam satu malam. Mereka bisa mematikan api neraka jahanam. Hebat. Itu sama saja menghinakan Rasul kita. Bukan menghinakan Rasul kita saja, tapi juga menghinakan Allah. Api neraka loh, mereka padamkan. Dan juga bukan apa ya, kami itu tidak mau bangsa dan tanah air ini terpecah belah oleh kalian, oleh provokator kalian, oleh sikap arogan kalian, oleh sikap provokator kalian. Kami tidak mau itu terjadi. Cukup di tanah Arab orang-orang seperti kalian yang mempecah belah antara rakyat dan ulama, antara rakyat dan pemerintah. Cukup di tanah Arab aja. Kalau kalian ingin mempecah belah umat di Indonesia, tolong jangan tinggal di Indonesia, tinggal aja di tanah Arab. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini. Untuk teman-teman, semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.